Orang yang belum berangkat haji, padahal sudah kaya raya, ditanya, "Mas, kok nggak haji, Mas? Kan sudah rumah punya, mobil punya, nunggu apa?" Apa kata dia? "Ya itu, Ustaz, belum dapat panggilan." Belum dapat panggilan. Emangnya belum dipanggil haji? Dari dulu Nabi Ibrahim dikirim, sudah menyeru orang-orang untuk haji. Banyak orang yang seperti itu ya. Maka Allah katakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Datang petunjuk, ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut. Yang ikut petunjukku, maka orang itu tidak akan hidup dengan khawatir, tidak akan mati dengan rasa takut. Dia akan hidup dalam ketenangan. Masih banyak di antara kita ketika terkena musibah, dia hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kalau dia tahu ilmunya, petunjuknya, ini musibah sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Aku tidak bisa berbuat apa. Maka tenang hidupnya. Orang yang ikut petunjuk jamaah, hidupnya damai. Apapun yang terjadi, di PHK, tahu-tahu ada selebaran, antum termasuk yang dipensiunkan. Sang suami pulang, ngomong sama istrinya, "Dik, aku di PHK." Apa kata istrinya? "Bang, takdir Allah itu indah." Biasanya tuh orang kalau di PHK Allah mau kasih nikmat yang lebih besar lagi. Kira-kira suaminya jadi bersedih nggak punya istri kayak gitu? Alhamdulillah, nggak salah aku pilih jual. Tidak salah. Tapi ada wanita-wanita tahu suaminya di PHK, dia gugat cerai. Di PHK Mas, ya sudah, kayaknya sampai di sini pernikahan kita. Karena ada yang menikah karena melihat harta. Tapi ada orang-orang yang tidak. Bagaimana bersama keluarga? Ingat bahwasanya hidayah ini hak khusus milik Allah Jalla Jalla. Terkadang Allah sudah sediakan fasilitas untuk mendapatkan hidayah, tapi itu orang nggak dapat hidayah. Semua sebabnya sudah ada. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu melihat Nabi SAW. Dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW. Bukan lewat ustaz, bukan lewat sahabat, tidak. Nabi SAW membacakan langsung. Tapi mati dalam kondisi memerangi agama Allah. Mati pada waktu perang Badar. Baik. Tapi ternyata ada anaknya Abu Jahal yang dapat hidayah. Siapa namanya? Kasih lagi ya. Coba ibu-ibu kalau ada yang mau jawab, siapa namanya, nama anaknya Abu Jahal? Yang sini dulu. Coba, Masya Allah. Ikrimah bin Abu Jahal itu siapa namanya? Banyak orang yang nggak tahu dengan namanya Abu Jahal. Fadl, kasihkan hadiah aja. Masya Allah. Fadl, untuk maju ke depan supaya kelihatan yang dapat hadiah ini. Masya Allah. Baik, Ikrimah bin Amr bin Hisham. Masya Allah. Fadl. Ada yang tahu bagaimana Ikrimah dapat hidayah? Bagaimana bencinya Ikrimah
dengan mereka yang membunuh bapaknya terbunuh ketika perang ada. Ikrimah terus berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Tapi ternyata di hati kecil dia mulai merasa ini agama yang benar. Akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal pada tahun ke-8 Hijriah ketika menaklukkan kota Makkah, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya ada beberapa orang yang harus dibunuh. Ini panglima perang menyampaikan, ini nama-nama dikasih nama, fulan, walaupun dia bergantungan dengan talinya Ka'bah, bunuh. Bergantungan dengan kiswahnya Ka'bah, bunuh dia. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dia masuk dalam list yang harus dibunuh. Akhirnya Nabi SAW masuk ke kota Makkah. Ikrimah kabur, meninggalkan kota Makkah. Dia naik perahu di Jeddah menuju Yaman. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya gelombang besar menimpa kapal dia. Orang-orang yang di kapal mengatakan, kalian ini tidak akan berguna kalau berdoa kepada Tuhan-Tuhan kalian yang ada di daratan sana. Tuhannya nggak ikut. Kalau mereka nyembah patung, patungnya nggak ikut. Kalian tidak akan selamat kecuali meminta kepada Allah. Akhirnya Ikrimah berdoa, kalau memang yang menyelamatkan anak ini Allah semata, berarti anak harus mentauhidkan Allah Jalla Jalla. Maka Ikrimah niat kalau dia diselamatkan, dia ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi di hati dia penuh dengan kegalauan, karena nyawa dia sudah dihalalkan oleh Nabi SAW. Istrinya mengejar Ikrimah. Dia datang masuk Islam dulu, istrinya masuk Islam dulu. Dia menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku minta engkau berikan keamanan kepada Ikrimah. Kata Nabi SAW, nah suami Muhammad. Ikut istrinya, dikejar suaminya. Ini bagaimana seorang istri yang benar-benar menginginkan suaminya dapat hidayah. Karena dalam perjalanan hidup jemaah, kadangkala dua sejoli ini menikah dalam kondisi belum dapat hidayah. Yang satu nggak sholat, yang satu juga nggak sholat, nggak kenal sama agama, Muslim, tapi Islam. Kita nggak boleh dalam beragama berlebih-lebihan, nggak boleh. Jadi Muslim yang biasa. Gimana Muslim yang biasa? Ya, Muslim yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu Muslim yang biasa. Ada Muslim yang minus, jangan. Ada Muslim yang plus kelebihan, akhirnya jadi teroris. Nah, berlebih-lebihan itu mengatakan seorang melakukan tindakannya. Kalau mau plus tetap biasa. Plus itu biasa gimana? Melaksanakan kewajiban plus sunnah. Jadi dia naik. Tadi Anda sampaikan, terkadang mereka menikah dalam kondisi dua-duanya nggak kenal sama hidayah. Di tengah jalan istrinya dulu yang dapat hidayah. Istrinya mulai sholat, suaminya belum sholat. Istrinya mulai datang ke pengajian, suaminya ngeliatin, ikut aliran apa kamu sekarang? Padahal dia ingin jadi Islam yang benar. Maka tugas istri bagaimana berbagi hidayah dengan suami. Seperti istrinya Ikrimah, dikejar itu Ikrimah menuju ke Yaman. Ketika melihat istrinya, teriak nih istrinya kepada Ikrimah, kata dia, Ikrimah mau kabur aja. Dia ketakutan dengan nyawanya.
Akhirnya dipanggil sama istrinya, Ikrimah diem. Rombongan jalan, Ikrimah diem. Didatengin sama istrinya, aku sudah minta keamanan, minta suaka buat diri. Engkau aman? Benar engkau? Iya. Ayo pulang ke Mekah. Engkau sudah saatnya masuk Islam, kata istrinya. Istrinya mengatakan, ketahuilah Nabi Muhammad SAW ini masih keluargamu, masih bangsa Quraisy. Kehormatan dia kehormatan, kemenangan dia kemenangan. Kenapa kau harus seperti itu? Karena bapaknya Abu Jahal itu, kenapa dia tidak mau menerima Nabi SAW? Karena dia merasa tersaingi dengan adanya seorang dari Bani Hashim yang menjadi Nabi. Maka istrinya memberikan petunjuk kepada suaminya. Kehormatan dia kehormatan. Akhirnya datang Ikrimah dalam kondisi ketakutan. Dia menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna hadhihi za'aman. Ini perempuan mengaku-ngaku kalau engkau telah memberikan surga kepada aku. Kata Nabi SAW, saudara, iya benar. Terus Nabi mulai dialog sama Ikrimah. Apa yang menghalangimu untuk masuk Islam, Ikrimah? Akhirnya Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Engkau memohonkan ampun kepada Allah buat aku. Karena Ikrimah benar-benar memusuhi Nabi. Engkau tahu bagaimana aku memusuhimu, aku memerangimu. Aku minta kalau aku Islam, kau berdoa sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Akhirnya Nabi SAW berdoa buat Ikrimah. Ya Allah, di mana Ikrimah berdiri memusuhiku, ampuni dia. Di mana dia berdiri untuk memerangiku, ampuni dia. Setelah itu Ikrimah ditanya, apakah kau sudah puas dengan doaku? Raditu ya Rasul, sudah aku puas. Maka Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dengan Islam yang sebenarnya. Dia tewas dalam perang Yarmuk dalam sebuah riwayat. Ketika dia mau masuk ke pasukan musuh, dia bertanya kepada orang-orang, man yubayi'uni anil maut, siapa yang mau bergabung sama aku untuk mati? Berkumpul kira-kira 400 orang. Sama panglima perang dikasih tahu, wahai Ikrimah, kalau engkau mati berat buat pasukan yang lain. Ikrimah panglima, sosok jawara, kalau engkau mati yang lainnya nanti akan terpengaruh semangatnya. Kata Ikrimah, kayaknya sudah saatnya aku berperang untuk Allah Jalla Jalla. Dulu aku mati-matian memerangi Nabi SAW. Sekarang aku akan mati-matian mempertahankan agama Allah. Akhirnya maju ke medan perang dan meninggal dunia Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala. Maka jemaah rahimahullah, bagaimana cara kita meraih hidayah? Cara yang pertama adalah ilmu. Kalau sekarang ditanya bagaimana cara seorang menjadi dirut, direktur utama di satu lembaga, ya orang mengatakan ya belajar, kau harus belajar. Nggak mungkin sekarang orang nggak belajar, ya dia nggak punya ijazah, kemudian bisa daftar kerja. Itu sudah jadi syarat utama kalau kita lihat. Orang mau daftar kerja punya ijazah. Tapi orang mau mendapatkan hidayah syaratnya harus berilmu. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan ketika memerintahkan kepada kita untuk beriman di surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, kamu harus ketahui, berilmulah. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang Allah Jalla Jalaluhu. Kita ini kenal nggak sama Allah?
Bertahun-tahun kita menjadi. Pernahkah kita duduk mengkaji tentang Asma'ullah al-Husna? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Pernah kita mengkaji ayat ini di akhir surah Al-Hasyr. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Pernahkah kita mengenal Allah lebih dalam, yang tiap salat kita mengatakan Allahu Akbar, ketika rukuk kita mengatakan Allahu Akbar, bangkit dari rukuk kita menyebut namanya Allah, Sami Allahu liman hamidah. Kita pernah enggak duduk mengkaji tentang Allah? Kalau ilmu yang lain, ana yakin teman-teman yang kerja di PGN ini, ya, yang diterima kerja di sini lulusan apa? Teknik. Iya. Macam-macam. Oh, macam-macam ilmunya. Silahkan semua memiliki ijazah yang berbeda-beda, tapi ilmunya tentang Allah harus sama. Ini yang perlu dikaji. Siapa sih Allah? Yang kalau rukuk ana mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa sih kok ini halal, ini haram? Siapa sih yang berhak menentukan hal itu? Tadi ana di mobil, ada driver yang nyetirin kita, tanya, Ustaz, kenapa sih Ustaz riba kok haram Ustaz? Katanya, kan riba ini sama dagang Ustaz. Iya, orang kan bertanya. Ternyata Anda sampaikan kepada dia, Mas, pertanyaan masih sudah ditanyakan 1400 tahun yang lalu dan disebutkan dalam Al-Quran. Ketika orang-orang musyrikin diharamkan riba buat mereka, apa kata mereka? Innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, dagang itu sama dengan riba. Kenapa dilarang? Memang secara logika, sesuatu yang sama seharusnya hukumnya sama. Sesuatu yang sama hukumnya sama. Maka orang-orang mengklaim dagang itu sama dengan riba. Kemudian apa jawab Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah, ini Allah kita bicara, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Oh, berarti dagang nggak sama dengan riba. Asasnya beda. Riba itu, utang piutang itu, yang di situ ada riba. Utang piutang itu asasnya adalah menolong dan membantu. Maka nggak boleh ada profit di sana. Namanya orang menolong orang lain harus tulus, harus ikhlas. Nolong, Islam tuh kayak gitu. Nolong nggak boleh pamrih. Sedangkan berniaga dasarnya apa? Profit, cari keuntungan. Silahkan cari keuntungan. Kemudian kalau dilihat, yang namanya orang berdagang, walaupun dia cari profit, tapi dia beresiko rugi. Kalau orang ngutangin orang lain 1 juta, resiko rugi nggak dia? Nggak ada. Orang ini bakal bayar 1 juta, nggak ada bayarnya 900, kecuali uangnya di apa istilah? Dibawa kabur, nggak bayar utang. Tapi niat dia memang nggak cari keuntungan.
Kalau seorang yang meminjamkan uang mencari keuntungan, akadnya harus beda. Akadnya harus bagi hasil. Yang bagi hasil itu memiliki resiko rugi. Di sini kita akan kenal sama Allah bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu untuk maslahat manusia. Ada lagi mungkin sekarang yang mengatakan, kita bicara ilmu ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, ana dengar Ustaz bahwasanya riba yang haram itu apa jemaah anda lagi sariawan, jadi kepingin minum tapi puasa. Ya memang tujuan orang puasa. Ada seorang yang mengatakan, Ustaz, ana dengar penjelasan seorang ustaz bahwa riba yang haram itu yang berlipat-lipat ganda. Kalau yang bank konvensional kan cuma berapa persen, Ustaz? Berapa persen cuma? Berapa persen? Ada yang tahu nggak? Enggak usah, kita nggak ada hubungan. Enggak ada apa yang benar yang mungkin baca itu berapa persen? 11%, 14%, kan nggak berlipat ganda. Tapi kenapa rumah sampai dilelang gitu? Subhanallah. Ada seorang polisi, masya Allah, polisi ini udah ngaji. Dia cerita, Ustaz, ana ini bingung, Ustaz. Baru saja ana habis mengeksekusi rumah, Ustaz. Kenapa? Itu orang punya utang 30 juta, Ustaz. Jadinya 135 juta. Karena bertahun-tahun nggak bayar. Itulah kelipatan itu akan terjadi dengan berjalannya waktu. Anak ini bingung, Ustaz. Keluarganya nangis-nangis. Bapak cuma punya utang 30 juta. Kok rumah sampai diambil? Itu tuh riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Kalau kita ingin rumah tangga kita ini dapat hidayah, tinggalkan riba. Biasanya yang menyebabkan riba itu ambisi. Ini yang nggak tahu. Tapi yang kerja jadi pegawai negeri biasanya. Di PGN kan bukan pegawai negeri kan? Bukan. Nah, itu di pegawai negeri. Mereka kalau dapat SK kerja, langsung SK-nya disekolahkan. Langsung masuk sekolah. Bukan orang yang sekolah, SK-nya sekolah. Dapat mobil, dapat rumah. Pertanyaannya, yang antum lakukan itu diridhoi Allah atau tidak? Mungkin sebagian mengatakan, oh semua melakukan itu kalau Ustaz, dan tidak ada masalah selama ini. Nih, sebab pertama hidayah adalah ilmu. Antum pelajari itu Al-Quranul Karim. Kebanyakan di antara kita di bulan Ramadan pun tidak pernah baca Quran. Siapa yang belum khatam Qurannya? Alhamdulillah, Ustaz, anak sudah juz 23. Alhamdulillah. Malam ini malam 23. Jadi kalau tiap hari 1 juz, malam ini 23. Kalau tiap hari 2 juz, ya alhamdulillah. Berarti tanggal 15 kemarin dia sudah khatam. Ini sudah mulai yang kedua. Antum masuk yang mana? Allahu Akbar. Jamaah, ana sering ingatkan, baca Quran 1 juz 1 hari itu hanya butuh 1 jam. Hanya butuh 1 jam. Kalau antum mau naik levelnya, baca Quran sambil artinya, mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Apa nggak mampu di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran agar dapat hidayah nih? Tadarus sama istrinya di rumah, anaknya dikumpulin, nak, ayo nak, kita tadarus nak, kita ingin dapat hidayah bareng-bareng nih. Baca bareng, sang bapak kemudian membacakan beberapa arti ayat karena bapaknya nggak ngerti bahasa Arab. Jadi artinya, nah, masya Allah, ini kisahnya Nabi Musa sama tukang sihir.
Nggak bisa, nggak punya Quran terjemahan. Hari kayak gini ada orang yang nggak punya Quran terjemahan di rumah. Coba angkat tangannya nggak punya Quran terjemahan di rumah. Oh, punya semua. Benar aja. Wallahu a'lam, mana nggak tahu apakah enggak Ustaz. Kita orangnya jujur semua karena kita dididik jujur di PGN. Siapa yang nggak punya Quran terjemahan nanti akan dikasih sama panitia. Jangan. Insyaallah semua. Apalagi di HP juga ada terjemahan. Baca. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran kata Allah menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Quran. Yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling tidak beresiko. Quran. Tapi kita nggak pernah baca Quran. Di ayat kedua, di surah kedua, Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Kita masuk enggak? Antum puasa karena ingin mencapai tingkatan takwa, dan Quran ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Anak tahun lalu kesini Ramadan juga, Masya Allah. Baik, tahun lalu kita bicarakan bahwasanya tiap tahun harus nambah hafalan satu surat pendek. Antum tanya sama 360 hari, nambah nggak hafalan antum? Kalau tabungan nambah, tapi kalau Qurannya nggak nambah, malu sama Allah cuma. Tapi sebenarnya hidup itu pilihan. Antum berhak milih. Mau yang mana? Mau hafal Quran, nggak mau hafal Quran, mau sholat, nggak mau sholat, terserah. Di surat Al-Hajj ayat 54 Allah mengatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah, agar diketahui atau agar orang-orang yang mendapatkan ilmu mengetahui. Orang-orang yang punya ilmu mengetahui bahwasanya itu adalah hak dari Allah. Jadi orang yang berilmu jadi tahu. Ulama-ulama ahlul kitab dari orang-orang Nasrani dan Yahudi tahu kalau Islam itu benar. Bahkan mereka menunggu. Fayu'minu bihi, dan agar mereka beriman. Kalau kau udah tahu bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Ilmu itu yang membuat mereka seharusnya berilmu. Fatukhbita lahu qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi tunduk, menjadi menerima kebenaran. Sebagian di antara kita susah menerima kebenaran, bahkan suka meremehkan kebenaran. Dilihat teman sekantornya berangkat ke masjid, sholat, aduh, nggak usah berlebih-lebihan lah dalam beragama. Masya Allah. Apa urusannya? Karena dia nggak punya ilmu. Kalau dia nih sedang mencari 27 poin, antum nggak punya ilmu. Antum kalau punya ilmunya, antum mungkin nggak bisa berangkat ke masjid. Tapi antum punya ilmu, melihat fulan berangkat ke masjid, ya Allah, orang baik. Karena antum punya ilmu. Dari mana antum tahu dia orang baik? Iya, tiap langkah dia diampuni dosanya. Tiap langkah dia diangkat derajatnya. Dia berangkat ke masjid, nunggu sholat di masjid, malaikat istighfar buat dia. Dari mana orang ini bisa memberikan ukuran tersebut? Ilmu. Tapi orang yang tidak berilmu, yang ada malah meremehkan kebenaran, bahkan menolak kebenaran tersebut. Maka disebutkan di sini orang dengan ilmu itu dia tahu yang hak dan yang batil. Dia tahu yang halal sama yang haram.
Banyak di antara kita puluhan tahun tidak tahu kalau bunga bank itu riba. Puluhan tahun ya. Buktinya apa? Kapan muncul bank syariah? Kapan muncul bank syariah? Dan mungkin sampai hari ini ada orang Muslim yang menyekolahkan anaknya. Kita bicara hidayah sama keluarga. Menyekolahkan anaknya, biaya sekolah anaknya itu semuanya riba. Dia depositkan duit 1 M, anaknya dikasih ATM. Nah, ini nah, engkau sekolah dari bunga deposit. Gimana mau berkah hidupnya? Mungkin sebagian, masa nggak boleh Ustaz? Kan kita tidak menyakitin orang lain. Kalau nyakitin orang lain iyalah, kan nggak ada yang dirugikan Ustaz. Orang yang tidak berilmu, yang jadi ukuran dia dalam menilai kehidupan ini apa? Perasaan dia, akal dia. Padahal Allah jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jelas tuh di surat Al-Baqarah Allah sebutkan itu. Kayaknya anak ngajinya belum sampai sana Ustaz. Kapan kita akan sampai kalau kita nggak pernah baca Al-Quran? Maka tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran sampai hatam pun itu dicaci maki oleh Quran, tapi dia nggak sadar. Di Quran mencaci maki, melaknat orang yang makan riba, maunya dia baca ayatnya dengan suara yang bagus, nggak tahu kalau tuh ayat sedang melaknat dia yang sedang membaca, karena nggak ngerti sama artinya. Jemaah paling tidak tuh tiap hari kalau anak lihat Al-Quran ini berapa halaman? 600 halaman kira-kira. Iya. Berapa? 604. Kalau tiap hari 1 halaman, insya Allah nggak sampai 2 tahun kita sudah hatam. Tiap hari 1 halaman. Antum baca sama tafsirnya. Tiap hari punya konsekuensi sama diri. Masa anak sudah umur 40 tahun, anak nggak ngerti sama agama Islam. Ada sebagian berpikir Islam itu ya yang penting sholat, yang penting zakat, iya itu rukunnya, itu tiangnya. Tapi Islam ini mengatur semua kehidupan kita, dan kita tidak akan bisa meraih hidayah tersebut kecuali belajar ilmu yang pertama. Maka coba mulai tahun ini bikin ketetapan. Kira-kira baca 1 halaman itu berapa menit? 10 menit? Nggak sampai. Anggaplah 15 menit kalau sama artinya. Antum sambil ambil pulpen atau ambil pensil kasih tanda. Kalau ada sesuatu anak kok kurang paham sama ayat ini, alhamdulillah banyak ustaz untuk bisa tanyakan tentang maksud dan tujuan ayat itu. Karena jangan sampai salah paham. Maka ingat, langkah pertama untuk mendapatkan hidayah itu adalah ilmu. Orang tua milihkan sekolah anaknya, pilihkan sekolah yang anaknya bisa dapat hidayah. Ustaz, anak-anak sekolah umum. Taib, kalau sekolah umum, ingat pelajaran agama di sekolah umum itu hanya 2 jam. Berarti orang tua punya tanggung jawab. Dia harus kasih pelajaran sama anaknya tentang agama di rumah. Dia harus panggilkan guru. Walaupun anak sedih jamaah, ketika melihat bimbel itu nggak ada yang pelajaran agama. Pernah melihat kan? Bimbel agama Islam. Kira-kira kalau ada bimbel agama Islam, berapa orang yang kursus? Kayaknya nggak ada. Kenapa uang pelajaran agama Islam tidak diujikan ujian nasional? Ada apa repot-repot keluarkan duit? Yang kedua, aduh pelajaran agama ini mudah, mudah, biar saya sendiri yang ngajar. Tapi nggak pernah diajarin anak.
Maka tolong jemaah, duduk bersama keluarga. Kalau memang tadi antum tidak bisa baca Quran, ya panggil guru. Dan tolong guru agama itu dihargai. Paling tidak harganya sama dengan guru matematika. Berapa kalau manggil kursus matematika? Berapa di sini? Surabaya berapa? Panggil guru privat matematika. Ada yang manggil guru matematika? Jemaah, ya Allah. Ilmu ini, anakku butuh ilmunya. Berapa? Digaji berapa? Kira-kira berapa? Berapa? Guru matematika 500. 250 sampai 500. Kalau guru ngaji? Hah? Berapa, Bu? 30.000. Allah Akbar. 100 mungkin paling. Dan itu ngasihnya seakan-akan sudah berbuat baik sama Ustaz dan Fadul. Seharusnya antum terima kasih sama guru ini, guru agama yang menyelamatkan anak-anak masuk surga. Ini guru yang ini, bukan guru matematika. Yang kenalkan anak-anak sama Allah yang guru ngaji. Yang guru matematika ngajarin anak-anak cari fulus, cari dunia. Maka tolong kita bicara langkah pertama adalah ilmu, maka bentuk suasana ilmu. Ada orang tua yang punya keterbatasan waktu, tapi usahakan tiap bulan bawa istrinya, bawa anaknya kemana? Kajian ilmu. Anak-anak biasanya kepingin berlibur, kepingin main ke taman kemana. Gak apa-apa, ikut bapak. Kita kemana Pak? Kita pekan ini ke taman surga. Majelis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Bawa ke majelis ilmu, nanti habis dari kajian kita makan bersama. Supaya anak jadi suka. Dia datang, dilihat ngapain orang di masjid. Wallahi jemaah, ada orang yang selama hidupnya gak pernah datang kaji. Makanya terusan, Anda sempat ngobrol sama teman-teman yang lagi di instansi ngundang anak ngomong, anak bahagia banget kalau isi kajian di instansi. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak pernah datang ke masjid untuk ikut kajian, tapi di instansi mereka datang. Maka anak bisa menyampaikan agama Allah kepada mereka ketika itu. Maka kita perlu menciptakan keluarga yang berilmu, bukan hanya ilmu dunia. Silakan mau belajar matematika, Inggris, macam-macam silakan, tapi ilmu agamanya tetap dipelajari dan tidak perlu menyalahkan sistem yang ada. Banyak di antara orang, iya Ustaz memang sekolahnya kayak gini. Ya udah, antum kan udah tahu sistemnya kayak gini. Tapi anak-anak masih punya waktu banyak untuk sekolah di tempat lain. Dan terus terang anak melihat pelajaran yang ada di negeri kita, SD, pelajaran umumnya itu berat sekali. Kalau dibandingkan dengan pelajaran anak SD di Jepang, lebih sulit di Indonesia. Ana dikasih tahu sama istrinya direktur Pertamina yang ada di Asia Pasifik yang ada di Jepang. Ana waktu ke Jepang nginep di tempat dia cerita. Dia punya anak perempuan kelas 2 pindah dari Indonesia ke Jepang. Ya Allah, Ustaz bisa ngikutin pelajaran di Jepang, Ustaz. Padahal nggak bisa bahasa Jepang. Dari mudahnya pelajaran SD di sini. Akhirnya sambil dia sekolah, anak panggilkan mahasiswi yang sekolah di sini diajar bahasa Jepang dan bagus, karena pelajarannya ringan sekali. Dan mungkin itu yang menyebabkan orang Jepang bisa bikin mobil, jangan. Kita karena kebanyakan pelajarannya sampai nggak bisa bikin. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi itu cerita istri direktur Pertamina dan di Arab Saudi. Anak-anak lihat sendiri. Anak punya anak kelas 1 SD, itu masih di Medina. Ketika itu anak berdebat dengan satu teman anak. Namanya sama, namanya Syafiq. Tapi dia baru hasil meninggal dunia, Allah yarham. Dia ketika melihat pelajaran anak SD, anak dia juga bisa. Dia ngomong, ini pelajaran di Saudi ini memang pelajaran yang mudah sekali, makanya nggak pinter-pinter orang Arab. Dia berpandangannya seperti itu. Anak ngomong enggak. Soalnya dia melihat pelajaran SD di Indonesia matematikanya sulit. Di Saudi itu ilmunya ilmu hisab. Jadi anak itu belajar bagaimana menghitung. Itu yang terpenting buat dia. Sehingga anak-anak tidak terlalu berat. Sekarang anak ngajarin anak-anak itu nggak mampu. Anak kok melihat, ya Allah, nak panggil guru les saja. Nah. Bapaknya nggak mampu. Karena ya kita rasakan dulu waktu kita SD nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang pelajarannya. Cuma ternyata nggak tambah pintar juga. Maka ingat, tolong pelajaran agamanya. Nggak perlu menyalahkan sistem. Tapi antum bisa panggil guru untuk mengajarkan agama. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia hendak mendakwai bapak, ini anak mendakwai bapaknya. Karena dalam rumah tangga kadangkala yang dapat hidayah duluan anaknya, masya Allah, udah sholat, padahal bapaknya nggak pernah ngajarin sholat. Ada yang seperti itu. Ada anaknya pakai jilbab, padahal bapaknya tidak pernah ngajarkan, ibunya nggak pernah ngajarkan dia pakai jilbab. Sang anak dapat di mana? Ternyata dapat di kampus dia. Dia di kampus, ada kegiatan kerohanian, dia ikut, dia baru paham tentang agama Allah. Akhirnya sang anak mau mendakwai orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lihat bagaimana ketika dia mendakwai orang tuanya. Di surat Maryam ayat 43. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu. Artinya anak mohon jangan diremehkan aku, ayah. Mohon jangan dikatakan kamu anak kapan, anak kemarin, kamu mengerti apa. Nabi Ibrahim mengatakan, inni qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepada aku ilmu, ayah. Maka tolong jangan diremehkan aku. Malam yaktika, yang ilmu ini belum sampai kepadamu, ayah. Mungkin ayahnya selama ini hidup dari riba. Sang anak ngomong, ayah, aku belajar dapat ilmu yang ayah mungkin belum sampai ke ayah. Tolong jangan diremehkan aku, ayah. Permintaan anak kepada orang tuanya, ini loh dijelaskan. Fattabi'ni, maka aku mohon ayah ikutin aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Dari mana Nabi Ibrahim? Dari ilmu. Tanpa ilmu susah kita jemaah akan meraih hidayah ini. Susah. Yang ada malah memerangi ilmu tersebut. Baik, yang kedua. Sebab yang kedua, setelah ilmu, maka beriman dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena iman ini adalah ucapan lisan, keyakinan di dalam jiwa kita, dan amal perbuatan dengan raga kita. Itu iman. Kalau kita dapat ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, ya udah, ilmu itu jadi petaka buat kita. Di surat At-Taghabun ayat 11, Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali itu dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah.
barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah kasih hidayah di hati. Allah kasih hidayah. Maka kalau kita sudah tahu musibah itu memang ketentuan Allah, dan kita beriman bahwasanya apa yang menimpa kita tidak mungkin luput dari kita, dan apa yang dari kita tidak mungkin menimpa kita, di sini Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Maka jemaah, apabila kita mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, segera amalkan. Mereka menyebutkan orang-orang beriman, Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang yang kayak gini dapat hidayah. Dengarkan nasihat, sami'na. Terus cuma dengarkan aja. Banyak di antara kita yang hanya menjadi pendengar setia. Dengarkan ceramahnya Ustaz sampai merem-merem. Jadi subhanallah. Kira-kira orang yang mendengarkan sambil merem-merem, mungkinkah dia mengatakan sami'na wa ata'na? Loh, iya Ustaz. Dia itu dikarenakan khusyuk mendengarkan, jadi masuk ke hatinya Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, ingat, berilmu amal. Jangan ditunda-tunda mengamalkan. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti malam gelap gulita. Orang kalau sudah datang fitnah, dia belum sempat beramal, tersesat. Ilmu itu seperti cahaya. Cahaya yang menerang. Ketika terang, maka di sini antum bisa melihat, oh ini hadiah buat ibu-ibu, oh ini hadiah buat bapak. Baik, anak tahu dan anak mulai bagi, anak kasih umpamanya. Terus listriknya padam. Bisakah anak membagikan ini masih? Bisa. Karena Anda sudah tahu tempatnya dan Anda sudah mulai membagi. Kita pun seperti itu. Tatkala kita dapat ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut, kemudian terjadi fitnah umpama. Seperti fitnah yang dialami oleh tukang sihir Fir'aun. Apa fitnah yang dialami oleh tukang sihir Fir'aun? Dibantai sama Fir'aun. Tapi yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun ketika melihat mukjizat Allah yang ditampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dia langsung mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabb Musa dan Harun. Itu tukang sihir Fir'aun dapat hidayah. Fir'aun langsung mengancam akan membantai, membunuh. Apa kata tukang sihir Fir'aun ketika diancam? Kalau kalian tetap beriman, kita akan cincang kalian. Kita akan potong tangan kanannya, kaki kirinya, kemudian wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la khair. Itu tidak akan membahayakan kita. Karena mereka sudah beriman. Jadi ini yang membuat orang dapat hidayah tuh jamaah. Ketika melihat ilmu langsung terima. Langsung imani dan amalkan, jangan nunggu nanti. Antum dengar Ustaz menyampaikan tentang fadilah sholat berjamaah. Bagaimana Rasul SAW memerintahkan sahabatnya sholat berjamaah. Lalu antum cuma dengerin, oh iya, bagus ceramahnya, Masya Allah. Tapi tetap sholat di rumah Allah.
pengaruh ilmu itu ketika tidak diamalkan. Maka laksanakan. Di surat Yunus ayat 9 berkaitan dengan iman ini yang menuntut kita untuk mengamalkan. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Rabb mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka disebabkan keimanan mereka. Disebabkan keimanan mereka, Allah kasih petunjuk sama mereka. Dia beriman, dia mengamalkan bentuk petunjuk ini sehingga di masa-masa sulit dia bisa jadi tahu ini hak, ini batil. Dia tetap istiqomah di atas agama. Allah yang ngasih petunjuk di dunia sehingga dia tidak tergoda dengan fitnah-fitnah yang ada. Disebutkan tajri min tahtihul anhar, nanti di akhirat dia dikasih petunjuk melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam menuju ke surga Allah Jalla Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Jannatin Na'im, kenikmatan hati, jiwa kita dan kenikmatan fisik kita. Dengan apa? Dengan iman. Kita akan kasih petunjuk menuju ke surga nanti di sana, dan kita kasih petunjuk di dunia ini menuju kepada jalan yang lurus. Maka tolong berusaha kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Jangan ditunda-tunda dan jangan meremehkan amal. Tapi yang ketiga, doa untuk meraih hidayah bersama keluarga. Doa, kita berdoa, istri disuruh berdoa, anak kita diajarin doa. Karena sejatinya ibadah itu adalah doa, atau doa itu adalah ibadah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepada, pasti aku kabul. Surat Ghafir ayat 60 Allah katakan itu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di bulan Ramadan Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kalau dia minta, maka kita diperintahkan untuk meminta. Maka minta hidayah sama Allah Jalla Jalla. Dalam salat kita nggak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jamaah, para ulama ketika membahas tentang hidayah, hidayah itu dibagi jadi dua. Yang pertama, hidayatul irsyad wad dalalah. Hidayah yang hanya merupakan petunjuk aja, nunjukin. Antum mau kemana? Antum mau ke airport. Airport tuh jalannya sama. Mungkin contoh ringan seperti aplikasi Google Map. Antum di situ bisa cari hidayah menuju kemana? Ke airport. Tulis Bandara Juanda. Langsung dikasih petunjuk jalannya lewat sini. Pertanyaannya, apakah dengan antum tahu, antum sampai airport, antum dengan tahu, oh ini airport, ya jalannya lewat sini. Apakah antum dengan seperti itu antum sampai airport? Nggak nyampe, antum kan harus berangkat. Ini yang disebut hidayah tuh dalalah. Jadi antum dikasih tahu, nih jalannya, antum udah tahu ya, sudah, faqat. Sampai ke sana atau tidak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas anak udah kasih tahu sama antum.
maka dibutuhkan hidayah taufik, yaitu bimbingan dari Allah agar kita mau mengamalkan hidayah yang pertama yang udah dikasih tahu. Maka ketika sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang hidayahnya belum sempurna, kita minta disempurnakan hidayah. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah yang sempurna, kita minta ditetapkan di atas hidayah tersebut. Bagi orang yang belum mengerti tentang hidayah tersebut, kita minta sama Allah supaya kita dikasih petunjuk sama Allah Jalla Jalla. Dan sebagian di antara kita hidayahnya belum sempurna, atau bahkan dia juga nggak tahu apa-apa dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan agamanya. Banyak di antara kita yang Islamnya Islam keturunan memang, yang nggak pernah mengkaji tentang Islam dia, jadi dia nggak tahu. Maka yang perlu dia lakukan berdoa, minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan kita minta, tapi kita mengetahui bahwa Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah nggak akan mengabulkan. Jadi walaupun antum membaca paling sedikitnya 17 kali ihdinas siratal mustaqim, namun hati antum tidak ada di situ, nggak akan dikabulkan. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Kita sering sholat, tahu-tahu Assalamualaikum, salam. Kita nggak sadar, ditanya, Mas, tadi rakaat pertama imamnya baca apa? Baca apa ya? Kalau nggak saya, jelas Al-Fatihah. Tadi dengar dia. Ingat, jadi tatkala antum membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati, baru Allah akan kabulkan. Kalau tidak khusyuk, ya hilang. Berulang kali kita baca tapi sia-sia karena Allah tidak mengabulkan. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, subhanallah, beliau masih membaca doa selain yang dibaca ketika sholat, beliau baca di luar sholat. Seperti doa yang diajarkan Allah di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 8. Ini doa di surah Ali Imran ayat 8. Yang membacanya itu orang-orang yang berilmu, bukan sembarangan orang. Orang yang berilmu itu tahu dengan resiko. Tapi orang bodoh biasanya nggak tahu sama resiko. Dia hanya tahu enaknya saja. Contoh nih, ada dua jalan. Yang satu jalan sini banyak begal. Yang jalan ini nggak ada begal. Orang bodoh itu nggak mikir, karena dia nggak tahu mana yang ada begal, mana yang nggak ada begal. Yang penting dia jalan. Oh, jalan dilihat bagus, dia lewat sana. Ternyata di tengah jalan dia dibegal sama orang. Tapi orang pintar enggak. Dalam kondisi orang pintar ini udah tahu dengan jalan kebenaran, dia takut. Takut hidayah ini pergi dan lepas dari dia. Karena dia punya ilmu tahu kalau siapa sih dia sehingga dia pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa sih kita jamaah sehingga kita dipilih sama Allah bisa ruku dan sujud. Siapa kita? Padahal banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka lihat nih, di ayat 8 Allah mengatakan doa mereka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nih doanya orang yang berilmu dan beriman. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami, jangan condongkan hati kami lepas dari hidayah ini, pergi ke tempat-tempat yang tidak disukai sama Allah. Ba'da idh hadaitan, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Allah
berikan karunia dari sisimu rahmat untuk kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jemaah, jangan dikira orang yang dapat hidayah awalnya umpamanya dulu dia nggak sholat, dulu dia makan riba, dulu dia melakukan kemaksiatan, na'udzubillah. Kemudian dia dapat hidayah, berjalan di jalan yang lurus, nggak digoda, dia bakal digoda. Itu sudah keputusan Allah. Ketika Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak mana yang benar dan mana yang pura-pura. Ada orang-orang yang hijrah di tengah jalan balik lagi dia ke alam jahiliyah dia. Maka kita perlu takut, minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Kemudian cerita Aisyah, cerita Ummu Salamah tentang doa Nabi SAW. Nabi sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi yang dijamin masuk surga, beliau berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Subhanallah. Aisyah jadi heran dengan doa ini. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadad du'a. Wahai Rasulullah SAW, engkau banyak kali baca doa ini, kenapa? Ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna qalbal adami baina asba'aini atau baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Jalla Jalaluhu. Allah bolak-balik semuanya Allah. Fa idza syaa azaghahu wa idza syaa aqamahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan tetapkan orang ini di atas agamanya. Kalau Allah berkehendak, Allah palingkan dia. Maka jemaah, kita perlu menunjukkan kepada Allah kalau kita memang butuh sama hidayah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdiku. Kalian minta hidayah kepada aku akan kasih hidayah. Terus kita nggak minta, yang diminta cuma rezeki. Ya Allah, hamba kepingin punya mobil, ya Allah. Kadang-kala pakai bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka afanza. Minta pakai bahasa Arab, mintanya afanza. Minta hidayah sama Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa nggak minta? Udah merasa, insya Allah kalau anak insya Allah udah orang baik, Ustaz, alhamdulillah. Kayaknya susah, anak ini orang yang susah dipengaruhi setan, Ustaz. Terus terang. Alhamdulillah. Jangan sok. Terus Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma, dalam hadis riwayat Muslim, inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Syekh bin Utsaimin ketika menjelaskan tentang hadis ini, makna huda itu adalah ilmu dan amal soleh. Artinya kita minta sama Allah ilmu yang kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut, itu hidayah. Kita
Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa, dan minta ketakwaan. Ternyata takwa itu dipinta. Jangan berpikir pokok puasa insya Allah jadi orang yang bertakwa. Insya Allah, tapi antum perlu minta sama Allah dikasih ketakwaan. Kita kadang-kala sulit meninggalkan yang haram. Ada orang, ya Allah Ustaz, aneh udah berusaha meninggalkan yang haram tapi berat. Apa doanya? Baca doanya. Wal afaf, minta kehormatan. Tidak minta-minta sama orang. Tidak melakukan tindakan yang membuat kehormatan kita jadi remeh di depan orang. Wal ghina, minta kecukupan. Dalam hadis ini kita lihat Nabi SAW meminta dunia dan akhirat, tapi dimulai dengan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa, baru yang terakhir al-ghina, kecukupan, kekayaan. Minta sama Allah. Maka biasakan kita berdoa dan ajarkan kepada anak kita agar dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Nabi SAW mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Iman itu bisa usang. Sebagaimana usangnya baju kita. Iman yang ada di dada kita ini usang. Seperti baju kalau sering dipakai, bertahun-tahun dipakai, dicuci, dipakai, dicuci. Terkadang baju itu ya mudah terkoyak. Iman bisa seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini Nabi SAW mengatakan, fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Kalian minta sama Allah, berdoa agar Allah memperbaharui keimanan di hati kalian. Maka minta Allahumma jaddid imanan, minta imanan daiman, keimanan yang terus ya Allah. Baik, itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, bertaubat, kembali kepada Allah. Jangan terus melakukan kemaksiatan. Ada sebagian orang diajak ke masjid, diajak sholat, mas, hai mas, nak masjid mas, Ustaz, tunakmu Ustaz, tunakmu oleh hidayah Ustaz. Hidayah itu disambut. Salah satu caranya dengan bertobat. Tinggalkan dosa tersebut. Menyesal melakukan dosa itu. Berazam untuk tidak mengulangi. Kata Allah Jalla Jalla di surat Ar-Ra'd ayat 27. Surah Ar-Ra'd ayat 27 Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan hidayah kepada Allah buat orang-orang yang kembali kepada Allah, yang taubat kepada Allah, dapat hidayah. Kemudian yang kelima, anak waktunya hampir habis nih. Kita sampai jam berapa? Nggak ada sesi tanya jawab. Kapan? Baik jemaah, bentar lagi. Yang kelima, berjuang. Ilmu aja nggak cukup, iman aja kita udah mengamalkan tapi kita nggak berjuang, ya susah. Kenapa? Karena ada yang menggoda. Godaan itu bisa jadi nafsu kita sendiri, dan godaan itu bisa jadi syaitan. Ada godaan dari dalam, ada godaan dari luar. Tapi Allah memutuskan di surah Al-Ankabut ayat 69. Allah sudah memutuskan, mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan orang-orang yang berjuang untuk meraih hidayah kami, mencari keridhaan Allah. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami kasih mereka petunjuk kepada jalan. Jadi ketika antum berjuang untuk mendapatkan hidayah, Allah akan kasih. Tapi kalau santai, malas-malasan, maka gimana hidayah akan datang? Hidayah sudah datang, tapi engkau yang tidak mau melatih diri. Dan jamaah, perjuangan itu seperti tubuh kita. Antum mungkin pernah ketemu orang 10 tahun yang lalu, dia kurus kerempeng. Ketemu lagi, Masya Allah, kekar badannya. Antum tanya, kok bisa antum seperti ini? Iya mas, berdoa. Berdoa kok cukup? Ya enggak lah, olahraga, saya lari, berenang, suplemen, apa. Ternyata enggak cuma doa. Jadi kalau ada orang mengatakan cuma doa saja, antum, Allah, ini anak yang enggak waras, sebab dia yang enggak waras. Karena enggak cukup, ada yang perjuangan. Nafsu kita maunya yang enak-enak, itu nafsu kita. Maka kita perlu putus nafsu kita. Dan sebenarnya butuh pembiasaan. Orang yang biasa bangun jam 2 malam sholat malam, udah gak berat buat dia sholat malam. Tapi baru pertama kali kayak sekarang nih, ada qiyamul lail, ikut di masjid jam 2, itu nyosok-nyosok. Betul, ada ngelihat, ada waktu di Masjid Nabawi kita waktu kuliah itu, subhanallah, ada orang yang waktu ruku itu dorong yang di depannya semua, karena tidur. Ada yang Masya Allah, imamnya assalamualaikum, dia masih sujud. Itu apa karena dia sedang berdoa? Bukan, dia sedang tidak terbiasa. Tapi kalau terbiasa, jiwa kita itu, ada orang yang setiap jam 2 bangun. Jam 2 mesti dia bangun sholat. Dan antum lihat jiwa kita, kalau diajak sholat malam, antum pasang beker, alarm, jam 2 malam mau sholat malam. Dan antum pasang beker, jam 2 malam untuk nonton bola. Lebih cepat mana bangunnya? Kalau sholat malam itu berat buat jiwa kita, berat banget. Tapi untuk nonton bola, semangat. Bahkan dia bangun, dia katakan sama istrinya, istriku, kita ingin meraih hidayah bersama. Bangun ke jam 3, kita mau sholat bang ya sambil nonton bola. Bareng-bareng sama istri yang nonton bola. Hati-hati jemaah, jangan nonton bola suami istri. Pernah terjadi perceraian gara-gara nonton bola. Jadi suami istri ini nonton bola, dan istrinya menjagokan yang A, yang suami menjagokan yang B. Masya Allah, yang jagoan istrinya menang. Ketika gol itu jamaah, si istri teriak mengatakan gol. Apa kata suaminya? Aku ceraikan kau. Anti polik kata dia, udah kata dia. Sakit hati suami, jangan. Sholat malam bersama boleh, bukan nonton bola bersama. Nggak ada suami istri bikin jadwal nobar ya sama istrinya. Bikin jadwal sholat malam bersama, nggak apa-apa. Bikin jadwal, berjuang bersama-sama. Makanya Nabi SAW berbicara tentang perjuangan suami istri ini untuk memerangi nafsunya, memerangi tidurnya, memerangi setan. Apabila sang istri nggak mau bangun, ya dibangunin sama suaminya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dipercikan, istriku ayo bangun. Ada ibu-ibu, anak kasih hadiah buat ibu-ibu yang dibangunkan suaminya untuk sholat malam. Angkat tangan. Anak kasih hadiah kan? Yang dibangunkan suaminya sholat malam, dipercikin air. Kok nggak ada? Oh ini ibu ini suaminya udah meninggal. Masya Allah, dan nenek-nenek kita ini, Masya Allah. Dulu dibangunkan ibu? Enggak juga dulu. Ya sama aja ibu. Baik, bapak-bapak siapa yang dibangunin istrinya untuk sholat malam? Mana kasih hadiah? Masya Allah, 1, 2, 3 untuk sholat malam, bukan sahur jamaah. Bukan sahur, bukan sahur semuanya dibangunin.
Dan ada kasih hadiah, tapi buat istrinya yang ngasih ya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak hadiah. Ini kasihkan ke istrinya, bukan buat antum. Karena ibu-ibu nggak ada yang angkat tangan tadi. Ditendangin. Masya Allah. Mana tadi satunya? Ada 3 yang angkat tangan jamaah. Nah, mana satu lagi? Ya, fadal, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang dibangunin istrinya karena ngorok. Mas. Dan alhamdulillah perlu perjuangan. Kita perlu berjuang, istri berjuang dengan suaminya, suami berjuang sama istrinya, sama anak-anaknya. Ajarkan sholat kepada anak. Berdoa juga iya, tapi terus berjuang. Berkaitan dengan berjuang menghadapi setan ini, kita perlu untuk sering-sering berzikir. Karena godaan setan kalau kita berzikir itu seperti tameng zikir itu, yang akhirnya setan nggak bisa masuk. Baca zikir pagi dan petang. Ada zikir-zikir yang ini kalau kita bicara yang paling minimal. Kita berzikir di momen-momen tertentu. Masuk toilet, keluar toilet, naik kendaraan. Kemudian ketika safar, keluar rumah, makan, minum, itu selalu kita berzikir. Karena setan nggak akan bisa godain kita. Orang yang makan mengatakan Bismillah, setan udah nggak bisa makan sama kita. Bahkan seorang yang tidur baca doa mau tidur, setan nggak bisa godain kita. Maka tolong dihafalkan doa-doa, zikir-zikir yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Semoga Allah Jalla Jalla menjaga kita dari godaan setan. Kemudian yang terakhir, komunitas, teman itu membawa hidayah. Kalau komunitasnya orang-orang yang sholat, insya Allah antum akan ikut sholat. Karena anda lihat jiwa manusia itu condong kepada yang mirip dengan dia kebiasaan. Kalau kita lihat di Indonesia ada klub umpamanya Jeep, mobil Jeep. Jadi mereka klubnya mobil Jeep aja. Ada yang klub bebek, motor bebek yang tahun 80-an itu, Masya Allah, semuanya kayak gitu. Ada yang klubnya mobil macam-macam, ada klubnya motor juga seperti itu. Antum perlu bikin klub orang-orang yang dapat hidayah. Kumpul dengan orang-orang yang suka ke masjid. Antum nggak ikut rombongan mobil Avanza, ada klubnya mobil Avanza semua, mobil apa? Manusia seperti itu. Kita perlu membentuk kelompok teman-teman yang ahli ibadah, supaya kalau kita sedang terperosok, ada yang menyelamatkan kita. Ada satu klub yang paling solid, itu katanya klubnya Vespa. Iya, itu solid banget. Ada temannya mogok, Masya Allah, itu dipanggilkan, ini diperbaiki. Karena mereka ada perasaan ana sama antum sama gitu. Kita sama-sama suka dengan hal ini. Tapi kalau sukanya dengan barang, ya udah, berbahaya. Semuanya nggak ada yang sholat, ya nggak sholat juga. Maka kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Allah menyebutkan di terakhir di surat Al-An'am ayat 71. Allah mengatakan, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah." Katakan, apakah kita akan berdoa kepada selain Allah yang tidak bermanfaat buat kita, beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada kita, dan kita dikembalikan seperti dulu dalam kondisi kufur, tidak kenal sama Allah, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalladzi istahwathu syayatin fil ardh hayran. Seperti orang-orang yang sedang tersesat di padang pasir, kemudian dia dengar suara-suara yang memanggil dia. Bisa jadi itu suara jin yang manggil-manggil dia. Lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina
Tapi orang ini punya komunitas, punya kelompok, punya teman-teman yang manggil dia. Kamu ke sini, kamu ke sini. Jangan ikut suara itu. Ke sini kamu. Qul inna hudallahi wal huda. Katakan sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Jadi kita perlu ada teman-teman yang suka manggil kita. Tapi biasanya teman yang suka memperingatkan kepada kebaikan itu nggak disukai. Sok ustaz, sok kiai, seperti itu. Padahal dia yang manggil-manggil antum menuju jalan Allah, dan ada syaitan yang manggil-manggil antum menuju jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan. Barakallahu fikum. Baik, silahkan kalau kiranya ada pertanyaan, Anda kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Tanya dari mana? Loh, pembawa acaranya tanya. Masya Allah. Anak kira dia mau menawarkan kepada jamaah, diambil sendiri. Nah, silakan. Tidak teman-teman suami istri sudah ikut kajian sunnah. Kemudian mau melakukan safar, sehingga tinggalkan ibunya yang kecil. Ibunya datang, kemudian ada anaknya ini buka, kalau anaknya itu kayu, akhirnya diberikan ini minuman yang diberikan, dituakan. Aqua tapi ada ketuanya. Akhirnya suami ini dibalik dari ibu mau memberikan nasihat, cuma khawatir tersinggung. Akhirnya aquanya dibuat diganti aqua biasa. Gimana Ustaz sebaiknya? Iya jamaah, subhanallah. Ini babnya sebenarnya bab ruqyah. Bab ruqyah itu terkadang agak sama, ada dukun tapi ngeruqyah juga. Maka kita perlu perhatikan. Boleh kita membacakan doa kepada air, kita minum air zam-zam, kita doain lalu kita berikan kepada anak kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu agar anaknya ini, biasanya orang yang mau berangkat haji, berangkat umroh, itu kadang-kala anaknya dikasih minuman, tinggal dilihat apa yang dibacakan kepada minuman tersebut. Kalau yang dibacakan mantra-mantra syaitan, mantra-mantra iblis, maka haram. Ruqyah itu boleh kata Nabi SAW, malam yakun syirk, selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi bagaimana sikap kita? Kita perlu tanya. Makanya kalau antum berangkat ke ahli ruqyah, ke seorang ustaz atau kiai, kalau dia qomat kamit saja yang dibaca tidak jelas, hati-hati, karena ruqyah itu jelas bacaan ayat Allah, sabda Nabi SAW. Kalau ternyata memang nggak jelas ini Ustaz, yang dibaca itu apa, Allah nggak jelas, ya nggak perlu dikasih kepada anak tersebut. Tapi kalau itu ruqyah, orang tuanya anak baca Al-Fatihah sambil anak doain Ustaz, semoga anak itu ya nggak kepikiran sama orang tuanya, nggak ada masalah. Tapi yang banyak di masyarakat itu ada sejenis sihir. Jadi ada anak itu yang modelnya lupa sama orang tua. Jadi ditinggal sama orang tuanya itu nggak pernah ingat sama orang tua. Itu ada model sihir. Ada model sihir suami istri. Anak pernah kejadian di Jeddah. Itu ada orang, ada istilah sihir. Siapa yang dari Madura di sini? Ada yang dari Madura? Gak ada yang ngaku ya. Hah? Oh iya, anak kasih hadiah. Mana jamaah? Yang dari Madura mana? Iya, itulah. Maju ke depan. Masya Allah. Masya Allah, mabruk. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Sebelah sini. Ada istilah sungai raja. Kasih. Apa itu maksud?
kasih bangsa pengasihan. Ilmu pengasihan. Artinya sungai raja itu Ya, sungai besar. sungai besar. Nah, ilmu pengasihan. Artinya sang istri katanya nggak bisa digoda sama laki lain. Modelnya kayak gitu. Jazakallah khair, masya Allah. Nah, antum tahu mantra-mantranya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Tafadhal. Iya jemaah, itu sungai raja itu ilmu pengasihan. Jadi si perempuan ini nggak bisa digodain sama laki manapun. Dan si perempuan kalaupun mau dia nggak bisa. Kejadian di Sumenep, ternyata yang garap istrinya ini dukunnya sendiri, yang ngasih sungai raja itu. Nauzubillah. Maka hati-hati. Ilmu-ilmu seperti itu, ya modelnya dikasih air, kasih minuman. Jadi perlu dilihat apa sebenarnya yang diberikan kepada orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Ini pembawa acaranya. Masya Allah, itu udah ada yang pegang mic dulu sana itu. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya anak sekolah dari kecil sampai SMA. Saya sudah berusaha untuk yang Islami, ya kita sampai dengan pondok. Suatu saat di waktu SMP dia sakit sampai dengan transfusi darah. SMA juga sampai transfusi darah. Nah, tapi apakah ini memang saya juga orang tahu. Darah siapa yang masuk mengalir ke tubuhnya juga saya nggak tahu. Apakah ini juga mempengaruhi untuk memperoleh hidayah itu tadi? Karena saya melihat ada pada saat kondisi tertentu ada kayak menjadikan ramai begitu. Teman saya jadi cerita kalau bisa jangan sampai cuci darah. Transfusi darah. Karena darah yang masuk tadi kita juga kurang tahu sih punya siapa, ini akan mempengaruhi sifat-sifatnya gitu. Apakah itu juga mempengaruhi? Kalau memang iya, bagaimana mungkin ada tips untuk supaya darah itu menjadi bersih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, subhanallah, pertanyaan yang menarik sekali. Yang Anda ketahui bahwa makanan itu berpengaruh kepada seseorang. Kita yang bicara darah orang dulu. Apa yang kita makan, itu akan mempengaruhi kita. Kenapa kita diharamkan makan singa? Kita nggak boleh makan macan. Karena nanti tabiat-tabiat yang ada di binatang tersebut, kita bisa jadi buas. Maka dilarang yang seperti itu. Itu ada pengaruh di diri seseorang. Maka Anda melihat orang yang untuk bilang mungkin suka makan babi dikatakan, itu ada pengaruhnya. Orang yang suka makan ayam jantan, itu akan berpengaruh sama dia. Makanya beda yang suka makan ayam kampung sama ayam horeng. Ada perbedaan di situ. Bagaimana dengan darah transfusi yang telah masuk ke tubuh kita? Apakah itu juga akan mempengaruhi di tabiat seseorang? Allahu a'lam bishawab. Anak tidak tahu. Tapi kalaupun dikatakan mungkin itu karena orang ini makan apa macam-macam, mungkin darahnya orang kafir, mungkin darahnya siapa kita nggak tahu, Pak Ustaz. Ya sudah, ketika sudah masuk ke tubuhnya, ya dia berdoa mohon sama Allah SWT supaya Allah memberikan karunia di diri dia. Tolong dibaca wirid pagi sore. Salah satunya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kira-kira seperti itu. Karena memang transfusi darah ya bisa disebut jadi kebutuhan ketika memang dia sedang sakit gitu. Kalau bisa pilih orang. Namun ternyata katanya kita cari orang pun ternyata bukan darah dia yang dimasukkan ke kita. Hanya untuk menggantikan darah yang sudah disimpan gitu kan, seperti itu. Jadi memang bismillah. Hada wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum.
Masya Allah. Iya, silahkan. Ada yang pegang mic di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, umat Islam itu kan kita sama ya di Al-Quran. Saya ambil contoh seperti kemarin pelaku bom di Surabaya. Agamanya sama, Islam. Kitabnya juga sama yang dibaca ya Al-Quran. Namun kenapa ya persepsinya bisa berbeda? Dan kedua, para pelaku itu juga sholat. Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Apa kira-kira penyebab mereka terhalang dari kebenaran ilmu Allah? Terima kasih. Barakallahu fikum, subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu namanya Abdurrahman bin Muljim. Dia itu hafal Al-Quran. Dia itu ahli sholat, ahli ibadah. Kenapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Ternyata karena dia memiliki pemikiran yang nyeleneh. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang satu kelompok yang akan muncul dalam Islam, sekte yang menyimpang dari Islam, namanya Khawarij. Yang mereka itu ahli sholat. Sampai Nabi mengatakan tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalau kalian melihat sholat mereka, nggak ada apa-apanya sholat kalian. Ini sholatnya sahabat dibandingkan dengan sholat mereka, nggak ada apa-apa. Puasanya seperti itu. Mereka pandai membaca Al-Quranul Karim. Jadi di tenda-tenda mereka itu malam hari isinya Quran semua. Tapi ternyata baca Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati mereka. Nabi SAW mengatakan, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang itu keluar dari agama seperti anak panah itu keluar dari buruan, tembus. Terus bagaimana muncul pemikiran seperti ini? Ya setan lagi. Berlebih-lebihan dalam beragama menyebabkan seorang seperti itu. Mereka memahami Al-Quran Karim semaunya mereka. Oleh karena itu, kelompok Khawarij pada waktu itu jumlah mereka kalau nggak salah 12.000 yang memisahkan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Yang mereka mengkafirkan Ali, mengatakan darahnya Ali halal. Maka Abdullah bin Abbas dikirim untuk menjumpai mereka. Di sini terjadi dialog. Ternyata mereka gagal faham. Mereka salah faham. Memang yang dibaca Al-Quran sama, tapi mereka memahaminya salah. Dikasih penjelasan oleh Abdullah bin Abbas, akhirnya 8.000 balik lagi. Jadi yang terjadi di Surabaya umpamanya, bukan di Surabaya saja, bisa dibayangkan di Medina. Tahun lalu bulan Ramadan lagi mau berbuka, ada tentara di sebelah Masjid Nabawi yang buka menggelar tempat untuk berbuka. Ada anak muda dipanggil, ayo foto, kita berbuka di sini. Setelah duduk dia ledakkan diri. Di sana jemaah. Kenapa? Ada pemikiran yang salah. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memahami Al-Quran, memahami Sunnah, bukan dengan kemauan kita. Terus lewat siapa? Lewat sahabat Nabi. Muncul di Indonesia juga gerakan Islam liberal. Ini juga yang memicu munculnya orang-orang seperti itu. Karena mereka meremehkan agama. Ada yang menghalalkan homoseksual, nggak apa-apa homoseksual itu kalau suka sama suka. Dalilnya ada dalam Al-Quran kata mereka. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Lut? Iya, kaumnya Nabi Lut itu karena ada pemaksaan. Kalau suka sama suka apa? Mereka menggunakan Al-Quran juga. Maka bagaimana kita supaya tidak muncul sekte-sekte yang baik, yang apa istilahnya, yang kiri, yang berlebih-lebihan ke kiri akhirnya meremehkan agama, atau yang ke kanan akhirnya berlebih-lebihan dalam beragama, gampang mengkafirkan orang karena salah memahami Al-Quran. Maka kita perlu belajar Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi, karena mereka lebih paham tentang Quran daripada kita. Contoh, Anda sering bawakan contoh ini. Nanti buka surat Muhammad ayat 4. Allah mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kata Allah, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, penggal kepalanya. Kalau ayat ini cuma sampai sini dibaca, jadi teroris orang itu. Orang kafir, ini kata ayatnya penggal kepala.
Padahal kalau diselesaikan ayat itu, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Sampai perang selesai, ternyata konteksnya sedang dalam perang yang berkecamuk. Kalau kita lihat panglima perang, panglima TNI, apa pesan dia kepada tentaranya? Ketika berperang melawan Belanda umpamanya, ketemu Belanda, oh enggak. Tapi apakah ketemu orang Belanda datang jadi turis dipenggal kepalanya? Ya enggak lah. Ini ketika dalam kondisi perang. Jadi masalahnya ada orang yang memahami Quran sepotong-potong. Jangan sampai kita belajar agama sepotong-sepotong. Masuklah kepada Islam secara kafah. Dan berapa menit lagi? Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi dari ibu-ibu, sebelum kita tulis untuk persiapan ambilan wudhu dan sholat maghrib. Nah, silakan. Ya, dari ibu. Ustaz, tadi yang satunya mereka kan sudah sholat ya, tapi kenapa terhalang dari kebenaran ilmu Allah? Nah, insya Allah. Iya coba. Kita tahu bahwasanya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata sholatnya itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yang salah siapa? Apa sholatnya? Apa orang yang sholat? Sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar apabila pertama ikhlas lillahi. Yang kedua, apabila dia melakukannya sesuai dengan tuntunan. Jangan kita bicara tadi yang melakukan bom bunuh diri. Ada orang yang na'udzubillah berzina tapi dia sholat. Koruptor, Anda sampai ditegur sama Ustaz kalau tahu Ustaz. Di tempat-tempat yang banyak koruptornya ini, masjidnya full. Pada sholat mereka. Tapi tetap korupsi mereka. Maka bukan sholatnya yang salah, tapi orang ini yang ketika melakukan sholat itu tidak sesuai dengan perintah Allah Jalla Jalla. Maka kita perlu melihat apakah sholat kita selama ini sudah benar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Inna rajul la yusalli salata sittina salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Bagaimana sholat yang tidak diterima akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Tidak mungkin. Kemudian Allah menyebutkan di surat Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Artinya ternyata sholat itu bisa membawa kepada petaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini orang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan. Maka seperti itulah. Jadi kalau kita melihat kalau ada orang-orang yang sholat namun tidak bisa mendapatkan manfaat dari sholat tersebut, bukan sholatnya yang salah, tapi ibadahnya yang mungkin kurang sempurna. Seperti kalau ketemu orang Islam mencuri, apa yang salah itu Islamnya atau orangnya? Orangnya, oknumnya ini yang mencuri. Maka seperti itu. Nah, baik, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Silakan saya berikan kepada pembawa acara untuk ditutup. Sallallahu alaihi wa sallam.